Oke, kali ini gue bakal bahas lagi salah satu serial TV top 3 gue. Dan mungkin ini nomor satu sih di urutan favorit TV series favorit gue sampai saat ini ya. Oke, kita akan bahas dan meracuni kalian dengan The Boys. Bring the boys out. Jadi The Boys ini adalah serial TV adaptasi dari komik dengan judul yang sama juga. Dan sekali lagi gue tidak membaca komiknya sama sekali. Dan gue pengen nonton serial TV ini emang dengan ekspektasi yang nol, bukan tanpa dugaan-dugaan apapun gitu. Jadi si The Boys ini adalah serial TV original dari Amazon. Jadi bukan di Netflix, bukan di platform lain. Jadi mungkin lu bisa download Amazon Prime di sini. Ada The Boys, bisa lu lihat, dan dia season 2-nya keluar September ini. Jadi pastikan lu nonton season 1-nya sebelum season 2 keluar biar gak ketinggalan terlalu jauh. Season 1-nya itu ada 8 episode. Di sini The Boys ini kenapa gue suka, karena buat lu pencinta cerita yang ada unsur superhero dan kekuatan super serta kesadisan yang cukup memuaskan hasrat lu harus nonton ini. Karena gua tuh suka unsur-unsur kayak gitu, dan di The Boys ini ada semua lengkap. Dan dia plotnya juga twist, ceritanya juga nggak yang receh, dan yang paling gue suka itu tadi sih, ada unsur superhero dan gore-nya nggak nanggung dan tanpa sensor. Jadi mungkin ini jadi favorit gue karena ya unsur-unsur yang gue suka ada semua di series ini gitu. Langsung aja kita sambil nonton trailernya, sambil nanti gue ceritain juga sebenarnya tentang apa sih The Boys ini. Karena kenapa sih bisa jadi sampai series nomor 1 favorit gue. Oke, bisa kita lihat di sini. Di The Boys ini dia tentang superhero. Jadi ada sekumpulan manusia atau sekumpulan grup, isinya ada 7 orang. Itu semua punya kekuatan super. Itu dibentuk oleh pemerintah. Jadi di universe-nya The Boys ini, pemerintah itu membentuk suatu grup namanya Seven. Ya emang 7, isinya 7 orang dengan kekuatan super yang direkrut dari berbagai macam daerah. Dan terbentuklah The Seven ini. Di series ini udah diceritain The Seven itu udah terbentuk. Dan ada beberapa personil memang yang di awal episode akan mati, akan ya meninggal, akan hilang lah dari The Seven ini karena suatu hal. Jadi intinya ini menceritakan tentang, kalau versi gue ya, ini menceritakan tentang satu grup manusia biasa, satu grup orang-orang rakyat biasa melawan The Seven. Kalau dari logika sih pasti udah kebayang ya, maksudnya yang menang pasti The Seven lah. Sekali sentil juga sekali tiup juga si grup yang manusia orang-orang biasa ini juga pasti kalah gitu. Tapi serunya di sini itu bagaimana caranya kita menang lawan The Seven gitu, dengan kekuatan yang tanpa kekuatan super, pakai otak, kita cari kelemahan masing-masing personil The Seven, ya kita kalahin gitu. Ini tentang awalnya tuh bermula dari ini, salah satu karakternya namanya Huey. Huey ini kebetulan orang yang dikasihnya meninggal, mati karena salah satu ulah personil dari The Seven. Nah ini yang tadi gue ceritakan. Lu bisa lihat di sini salah satu scene gore-nya yang gue suka. Jadi ini tadi orang yang dikasih si Huey itu tiba-tiba saja meledak badannya karena ketabrak oleh salah satu personil dari The Seven. Si dengan pakaian biru ini salah satu personilnya. Dia kekuatannya itu kayak The Flash, lari cepet gitu. Nah, Huey tadi otomatis ya harusnya dia minta tanggung jawaban dong ke The Seven gitu kan. Dan tapi karena The Seven ini dibentuk oleh pemerintah dan citranya dibuat sesempurna mungkin, semalaikat mungkin seperti film-film superhero lainnya, yang kita tahu tuh bahwa manusia super atau pahlawan super tuh ya sempurna gitu, baik, suka menolong, pokoknya banyak fansnya dan benar-benar nggak ada citra buruknya gitu. Oleh karena itu pemerintah nggak mau media tahu. Jadi si Huey ini ditawarilah sejumlah uang buat tutup mulut. Pokoknya jangan cerita ke media, jangan cerita ke siapapun gitu. Takut citranya si The Seven jadi jelek. Tapi otomatis Huey ini nggak mau, nolak gitu.
Walaupun sebenarnya keluarganya butuh uang dan di situ juga ada konflik sedikit, tapi intinya Hugh ini nggak mau dan akhirnya dia ketemu oleh Butcher. Billy Butcher ini ternyata punya pengalaman yang sama dengan Huey. Dia pernah kehilangan orang yang dikasihinya juga, dikarenakan salah satu personil dari The Seven gitu. Jadi akhirnya mereka berdua mencari personil lain yang punya visi dan misi sama, yaitu satu untuk balas dendam ke The Seven, untuk melihatkan ke orang banyak sesungguhnya bahwa The Seven ini nggak sebagus itu loh, nggak sempurna, nggak sebaik yang kita lihat di media-media loh. Ternyata mereka ini sama kok brengseknya dengan orang-orang biasa gitu. Itu lagi scene gore yang gue suka, tidak disensor dan bener-bener tiap episode kayaknya ada aja gitu. Nah tadi yang gue bilang ini salah satu juga personil yang dari The Seven bisa ngilang. Dia bisa menghilang terus ke kulitnya setebal baja gitu, jadi kalau ditembak pun bakal mantul kayak yang di scene sekarang ini. Nah itu dia gimana caranya si orang-orang ini mencari kelemahan-kelemahan dari personil yang ada. Nah ini pemimpin dari The Seven, Homelander, kekuatannya kurang lebih mirip Superman lah. Dia bisa terbang, dia bisa mata laser, dia bisa mendengar jarak jauh, bisa lihat tembus pandang. Nah itu yang paling ditakuti oleh orang-orang. Dan si Butcher ini punya masalah dengan si Homelander, ketua dari The Seven tadi. Ya sebenarnya cukup ngeri sih kalau ngelawan The Seven tuh, kayak deg-degannya dapet di sini. Nanti kita ngelihat kayak si Homelander kan bisa mendengar jarak jauh ya, bisa melihat tembus pandang juga. Jadi mau lu kabur kemanapun sebenarnya ya agak mustahil sih gitu. Tapi lagi-lagi mereka menemukan caranya dengan berpikir, dengan memakai logika, memakai taktik yang mereka punya gitu. Nah ini personil berikutnya dari The Seven. Nah ini personil juga ya, ini mirip-mirip Wonder Woman gitu sih kekuatannya, dan dia dipasangkan dengan Homelander gitu, dengan personil lain juga. Jadi intinya bagaimana mereka membalaskan dendamnya masing-masing gitu. Si Billy Butcher punya dendamnya sendiri dengan Homelander, si Huey otomatis dengan si yang lari cepet tadi yang mirip The Flash gitu. Jadi mereka ini intinya sih misinya satu ya. Sebenarnya mau tadi yang gue bilang mau membeberkan sisi gelapnya The Seven tuh kayak apa sih gitu. Jangan percaya deh sama pemerintah. Pemerintah juga mengkomersialkan The Seven ini, dan emang tujuan awal dibentuknya buat cuan gitu. Kenapa? Karena dengan cara menaikkan citra, terus abis itu kan nanti ada endorse juga di sini nanti diliatin, terus The Seven bisa jadi bintang iklan, terus juga bisa jadi senjata politik juga gitu. Jadi itu jadi pemasukan buat pemerintah dan otomatis cuan juga buat masing-masing personil The Seven. Dan nanti bakal ada satu personil baru, dia menggantikan personil yang lama. Dan setelah dia masuk menjadi bagian The Seven, ternyata dia baru sadar nih, kok The Seven nih isinya orang-orang yang cukup tidak patut dicontoh sebenarnya ya. Berarti selama ini pencitraan aja nih gitu. Dan dia jadi ilfeel gitu, jadi antipati sama The Seven, tapi dia bagian dari The Seven gitu. Dan dia juga ada hubungannya dengan Huey, jadi otomatis dia dan Huey bisa dengan gampang lah, istilahnya punya orang dalam lah buat bantuin mata-matai cari informasi dari The Seven gitu dengan si anggota baru ini. Ya mereka bekerja sama. Yang gue suka sih itu mungkin kelebihannya banyak ya, makanya jadi nomor 1 buat gue sampai sekarang. Kelebihannya tadi itu ada unsur-unsur pahlawan super, terus kesadisannya juga maksimal, terus juga cukup twist plotnya. Mungkin kurangnya itu kurang banyak aja sih adegan fightingnya antar superhero. Jadi kan kalau mungkin lebih diperbanyak lagi mungkin lebih seru lagi gitu, kayak mereka saling berantem dengan kekuatan yang masing-masing gitu. Mungkin di season 2 nanti bakal lebih banyak superhero baru lagi. Dan superhero ini, orang-orang super ini ditemukannya kayak macam X-Men gitulah. Nggak yang tiba-tiba tahu ada di mana, tapi mereka tersebar di kota, di daerah-daerah lain atau di negara-negara lain gitu. Dan nanti juga ada teroris bukan teroris sih, istilahnya orang dengan kekuatan super tapi jahat gitu.
Nah, itu diciptakannya oleh siapa, terus bagaimana cara mereka dapat kekuatan, itu nanti lu nonton aja bakal diceritain. Ada hubungannya lah dengan pemerintah juga. Jadi pemerintah di sini juga menggunakan The Seven untuk senjata politik juga. Nanti bakal ada sedikit unsur-unsur politik antar pemerintah negara satu dengan negara lainnya gitu. Dan otomatis akan dipengaruhi juga oleh personil-personil dari The Seven. Jadi sekali lagi buat lu yang suka cerita tentang manusia-manusia super dan ada bumbu-bumbu kesadisan yang cukup ekstrim dan plotnya juga cukup twist, lu wajib nonton ini. Mungkin sebelum nanti season 2 keluar September, nonton dulu aja season 1-nya biar nanti gak terlalu ketinggalan banyak. Jadi buat lu yang belum nonton, silahkan nonton.